Tentu saja rasa syukur itu juga untuk berbagai bentuk kebahagiaan
ingin profesional di keilmuan saya, sampai ada dia nomor 2. Nah, cendekiawan yang akar katanya cendekia itu satu level lebih tinggi. Cendekiawan itu tidak berhenti di ilmu, tapi juga mempertimbangkan penerapannya yang pas, yang cocok, yang sesuai, yang maslahat. Itu cendekiawan. Ada banyak orang pintar, ilmunya tinggi, tapi tidak peduli masyarakat, tidak peduli manusia, tidak peduli damai tidak damai, tidak peduli adil tidak adil, hanya peduli ilmunya. Bom atom itu yang bikin orang pintar pasti, tapi kemudian dia tidak memikirkan bahwa kalau menggunakan senjata seperti itu, berapa juta, puluhan juta orang akan hancur. Nah, ini ilmuwan sih, orang yang pintar, tapi bukan cendekiawan. Hari ini kan banyak kita lihat itu di TV-TV, di YouTube itu. Jadi orangnya pintar loh, tapi kalau ngomong kok terus selalu bikin masalah. Setiap kali dia muncul di TV, masalah mesti muncul. Setiap kali dia tampil di YouTube, Indonesia bergagal. Ini orangnya pintar, ilmuwan, levelnya tinggi, tapi belum cendekiawan. Makanya di Indonesia ada ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. ICMI itu isinya harusnya para cendekiawan, tidak sekedar ilmuwan. Cendekiawan harus ilmuwan dulu. Tidak bisa orang jadi cendekiawan tanpa punya ilmu. Tapi tidak semua ilmuwan cendekiawan. Tidak semua ilmuwan peduli kemaslahatan ilmunya untuk masyarakat, apalagi di masa sarjana. Kalau sarjana ya yang dimiliki gelar sama ijazah. Baik teman-teman, bahagialah STI kita namanya cendekia. Semoga nanti melahirkan para cendekiawan yang ilmunya tinggi, terus peduli dengan kemaslahatan ilmunya untuk masyarakat. Pak Yai saya dulu pesan begini, ini masih ada hubungannya dengan cendekiawan. Itu nanti temanya terakhir saja. Tidak apa-apa ya. Jadi kata Pak Yai saya, manfaatnya ilmu itu hubungannya dengan cendekiawan, berarti tidak sekedar ilmu untuk ilmu. Itu syaratnya 4. Saya dulu mondok 5 tahun di Kerapian. Berarti saya adik kelasnya beliau, Prof. Suprapto, waktu di Kerapian. Nah, satu ketika Pak Yai saya dahulu begini, manfaatnya ilmu itu ada 4 syaratnya. Yang pertama benar, yang kedua penuh, yang ketiga seger, yang keempat open. Ini menurut saya menarik kalau diuraikan. Jadi benar, penuh, seger, open. Benar itu ya harus tepat, ngerti ilmunya itu benar. Yang teman-teman pelajari di kelas, di kampus itu ilmu, itu pastikan tepat, benar. Sholat pasnya di mana, harus ngerti ilmunya ini benar. Jadi ilmu itu sifatnya benar tadi. Tapi jangan lupa yang kedua, benar. Benar itu ilmu tadi terangkanlah secara pas, sesuai dengan situasinya, dengan problemnya, dengan masalahnya. Tidak selalu yang benar diterapkan dengan pas sehingga manfaat atau masalah. Banyak hal ini sebenarnya baik sih, benar sih, tapi situasi
situasinya tidak cocok, tidak sesuai. Misalnya ya sering saya contohkan begini. Misalnya orang mahasiswa males kok kuliah tidak pernah buku, mau coba buku dan udah pokoknya urut HP terus sering. Sederhananya males lah, males era digital, kerjaannya main HP. Terus kita datang ketemu dia, terus kita nasihati dia. Cuma nasihatnya ya sebisa kita ngertinya cuma sabar dan tawakal. Terus ketemu anak ini kita nasihati, sabar ya mas, hidup itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tawakal saja ya. Apa salah nasihati orang untuk sabar dan tawakal? Benar, sabar dan tawakalnya benar, tapi momennya tidak pas. Mahasiswa malas ya nasihati tawakal, malas contoh. Jadi tidak selalu yang benar itu benar. Misalnya kajian ini misalnya penting Bapak ngaji jati diri Bapak, terus saya berarti penting ya. Kalau gitu karena materinya banyak, kita pagi ini ngaji sampai asal nantinya. Terus dia Pak penting Pak, iya sih benar isinya bagus, tapi ya tidak ada maknanya. Kenapa sih tadi saya setuju ini diputus-putus? Jangan waktu saya ngomong saja. Karena secara psikologi hari ini itu generasi Z, generasinya teman-teman ini kemarin ada penelitian psikologi itu rentang konsentrasinya hanya 25 menit. Jadi kalau saya ceramah saja, nanti menit ke-20 saja teman-teman pikirannya kemana-mana. Gorengan. Kalian mikir ini setelah ini mau apa, nanti bisa juga. Makanya kita potong-potong ya nanti sesinya. Jadi saya lanjutkan tadi. Jadi benar-benar harus tepat menggunakannya. Begitu salah tepat masalah. Baik, yang ketiga seger. Seger itu sehat. Gunanya ilmu kita tinggi, penting semua isinya. Kalau kita tidak sehat, ini tidak ada kita sesuai. Anak-anak muda sekarang penyakitnya mulai macam-macam. Gaya hidupnya sekarang banyak dokter itu ngeluh pasiennya mudah-mudah. Tetangga saya di Jogja itu jarak 3 rumah, itu di barat rumah masih SD, gagal ginjal harus cuci darah. Sekarang usia-usia kalian mulai sibuk tensi, sibuk mengurangi gula dan sebagainya. Gaya hidup tidak sehat. Kalau teman-teman tidak sehat, secanggih apapun, kualitasnya setinggi apapun, tidak ada gunanya. Kalau saya sekarang tidak sehat, itu yang mestinya tidak bisa ada di sini sekarang. Mungkin berkes, mungkin di los, kebetulan mungkin tidak ada di sini. Pemanfaatan ilmu kita akan berkurang banyak. Maka harus segar. Jangan disepelekan aspek menjaga kesehatan ini. Biasanya tantangannya teman-teman mahasiswa itu melekan nomor 1 ya. Tidurnya pasti di atas jam 12 sampai tidur. Ya. Ngopi Pak. Ngopi harus kalian hati-hati panennya di belakang. Jangan lupa amanat pertama dari Allah pada kita itu diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Baik, jadi harus segar. Ingin memajukan STI kita harus segar. Kalau tidak segar berat. Semuanya harus sehat. Semoga acara olahraga seperti kemarin jalan-jalan itu
kalau saya cerita sampai itu karena yang belajar alasannya terus dapat sibuk. Hal itu juga begitu Bapak Ibu dosen itu kadang-kadang manajemen waktunya tidak sehingga satu semester diminta sekali nulis saja itu orang latih seolah-olah sebelumnya luar biasa. Alasannya tidak ada kita ada waktu, selalu ada waktu untuk menulis. Saya teman-teman ya, saya itu satu minggu sekarang jadwal saya full. Kalau sekarang sampai ke bulan. Tapi kenapa saya tentunya keluar terus bulan Juni besok akan keluar lagi bulan Juni filsafat seni. Saya selalu membiasakan kalau pagi boleh setelah subuh atau menunggu waktu subuh kalau yang baca nulis. Teman-teman boleh dibiasakan, tapi syaratnya bisa pagi tidak aneh-aneh. Saya akan jadi orang yang bisa melakukan. Pagi aja menurut saya otak kita segar. Ide banyak, kalau mau nulis saya harus banyak-banyak. Saya selalu melakukan di satu hari 2 halaman. Kalau sedang sangat capek ya 1 halaman dan apa. Kalau 1 hari 2 halaman berarti 1 bulan 60 2 bulan 120 halaman. 120 itu sudah jadi 1 bulan. Kalau diterbitkan nanti 1 bulan kemudian untuk medik maka tiap 3 bulan bisa terbit buku. Teman-teman juga begitu ya. Semoga yang sedang tugas akhir strategi biar cepat selesai, sisihkan waktu sebentar biar tidak dikejar-kejar terus sampai masa tunggu dimarahi dulu baru cepat. Jadi sisihkan waktu sedikit saja untuk ilmu. Ini yang disebut kober. Ya kalau kita tidak mau menyisihkan waktu, sedikit waktu ilmu kita manfaatnya kurang. Dan akhirnya kita dengan orang-orang besar, tokoh-tokoh besar siapapun itu kan jatah waktunya sama 24 jam. Dan lebih Rasulullah ya sudah berjatah waktu 24 jam, para ulama ya 24 jam. Tapi kenapa mereka bisa sedahsyat itu? Imam Ghazali itu tulisan-tulisan beliau jumlahnya 250 judul kitab. Beberapa kitab bersiri-siri. Usia beliau hanya sampai 50 tahun. 50 tahun menulis 250 kitab. Itu kalau diuruskan antara usia dengan kitab berarti 1 tahun 10. Setahun 10 tahun. 10 kalau dimulai dari usia 25. Ya kalau setahun sisi ya 5. Tapi kan tidak mungkin nulisnya setahun satu itu kan berarti sejak tulis setahun sudah nulis kitab kan tidak mungkin. Diteruskan. Hendaknya itu kita. Kok bisa ya Pak? Buktinya bisa. Manajemen waktunya bagaimana? Imam Ghazali juga penceramah besar. Tiap malam harus ceramah di jamaahnya di masjid di Baghdad. Punya keluarga juga, punya anak juga. Punya asisten mungkin Pak? Punya asisten banyak Imam Ghazali. Zaman dulu tidak ada laptop, nulisnya pakai tinta. Imam Ghazali bin As-Suyuti yang menulis banyak sekali kitab yang banyak dikaji di pesantren-pesantren. Itu beliau menulis 600 judul kitab. Usia beliau sekitar 60 tahun. Dan itu dia membayangkan bisa 600 judul kitab.
Gimana meneruskan 60 tahun dengan 600 karya? Sejak usia berapa nulis, kemudian gimana nyari bahannya? Kitabnya jangan dibayangkan seperti saya tadi, tipis-tipis 100-200 halaman, ada yang 600 halaman, ada yang berjilid-jilid tebal. Kok bisa? Menyisihkan waktunya bagaimana? Nulisnya seperti apa? Membayangkan nulis dengan pena. Teman-teman pakai pulpen aja kan sekarang. Saya tidak yakin ada mahasiswa yang sekarang nulisnya pakai pulpen. Kalau sekarang dosennya ngajar ya terus HP-nya direkam gitu aja kan. Apa ada sekarang mahasiswa nulis? Tidak ada. Sekarang buku tulis tidak laku untuk mahasiswa. Kalian dikasih tugas juga kan, apa yang baca buku kan tidak sekarang. Kamu paling terus buka chat GPT. Jadi jangan mengharapkan selain beliau. Bayangkan betapa dasar. Ternyata yuk bisa. Berapa waktu yang mereka miliki sama dengan kita. 24 jam. Kenapa bisa sedasar itu, sehebat itu? Kesungguhan, keseriusan. Kita itu sebenarnya makhluk hebat. Mau seperti apa saja kita bisa. Potensi kita besar. Tapi banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan potensi itu. Kita lebih banyak mengurusi hal-hal yang tidak penting, tidak urgent, pragmatis dan lain sebagainya. Baik ya teman-teman. Jadi untuk jadi seorang cendekiawan, kalian harus benar, seger dan kotor. Semoga mulai sekarang mulai diatur manajemen hidupnya, manajemen waktunya, biar produktif, biar jadi sesuatu. Saya dulu sama mahasiswa masih lugu, pernah punya kebiasaan yang saya ngarang-ngarang sendiri. Jadi saat itu saya punya tradisi, jadi saya membiasakan diri termasuk waktu di motor itu, pokoknya saya sehari harus dapat 1 pengetahuan. Itu saya bikin sendiri saat itu. Pokoknya istilah sendiri untuk diri saya sendiri. Pengetahuan tentang apa saja. Tidak harus materi kuliah, tidak harus ilmu kelas tinggi. Yang biasa-biasa saja asal sebelumnya belum tahu, itu bagi saya pengetahuan. Sekedar cara nembel panci bocor, cara nanam ini nanti itu pengetahuan. Dan sehari minimal harus dapat 1. Jangan saya mahasiswa. Jadi kalau mau tidur malam-malam itu, hari ini saya dapat apa ya? Hari ini aku dapat pengetahuan apa? Itu kalau nggak ingat atau nggak tahu apa ya, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Sebelum itu harusnya nyari koran lah, nyari buku lah, apa boleh, pokoknya ambil apa saja yang mungkin. Terus berarti hari ini saya dapat ini, baru bisa tidur. Saat itu saya hitung, kalau 1 hari 1 pengetahuan, 1 tahun saya dapat 365 pengetahuan. Jadi itu dapat 365 pengetahuan baru, itu kan kita sampai. Padahal awalnya cuma 1 setahun 365. Setiap kali mau tidur ditanyakan, hari ini saya dapat pengetahuan apa? Akhirnya ya mungkin kebiasaan ini sekarang banyak membantu saya. Yang dulu pokoknya sekedar diingat, sekarang tahu bagaimana memanfaatkannya, bagaimana penerapannya.
dan nonton di Cukupnya. paling tidak kita sekarang memahami filosofinya cendekia dan cendekia, termasuk santai-santainya dia untuk jadi seorang cendekia. Oke, saya masuk sebentar. Oke, akan menerima 10 menit lagi masuk ke materi ini. Sebelum kemudian kita tanya jawab, terus nanti saya berdalam di sesi selanjutnya. Yang pertama tentang berpikir. Sebenarnya teman-teman, berpikir itu sifatnya fitrah. Al-insanu hayawanun nantik. Manusia itu binatang yang berpikir. Tidak ada manusia yang tidak mikir. Kalau kalian tidak mikir, tidak akan ada di ruangan ini, tidak sampai kuliah di sini. Semua manusia itu oleh Allah diberi fitrah berpikir. Jadi ini definisi para filosof yang hayawan. Makanya hati-hati kalau ada teman yang pikirannya begitu, aku tidak bisa mikir. Kalau punya teman tidak bisa mikir, aku tidak bisa mikir. Kenapa? Karena manusia kalau minus berpikir, yang tersisa banyak hayawannya. Jadi kalau kita tidak pikir, tinggal hayawannya, tinggal unsur kehewanan yang hidup dalam diri kita. Maka pastikan fitrah kita berpikir ini masih hidup. Karena ini anugerah Allah yang menjadi pembeda kita, penciri kita dengan makhluknya yang lain. Bahkan besok banyak penduduk Melaka yang itu menyesal karena dulu di dunia tidak berpikir. Kalau teman-teman yang hafal surat Al-Mulk pasti ingat ayat ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan penduduk neraka ini berkata, laukunna nasma'u au naqilu. Seandainya kami dulu di dunia nasma'u, mau mendengarkan, berarti mau belajar, au naqilu, dan mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan masuk neraka sakit. Jadi ini sudah diberikan oleh Allah. Seandainya dulu kami di dunia ini mendengarkan dan berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Sayangnya waktu di dunia kami tidak mau mendengarkan, tidak mau mendengarkan, berarti tidak mau belajar. Ngeyel, merasa sudah
manusia itu makhluk 3 dimensi. Ini saya ambil dari Ibnu Miskaweh dan Imam Ghazali. Yang paling luar namanya jasad. Sisi lain ya. Sisi dalam namanya khayal, mental, batin. Tadi ada lahir, ada batin. Sisi paling dalam namanya ruh. Ya. Jadi jasad, khayal, ruh. Terus khayal ini yang sisi batin itu isinya 3. Yang pertama olah hati, yang kedua akal, yang ketiga nafsu. Ini untuk kita mengenali diri kita terus paham akal lagi. Jadi ada hati, ada akal, ada nafsu, itu batin kita. Kalau lahiriah ada panca indera, mata, telinga dan lain sebagainya. Yang paling dalam ini ada roh. Roh inilah unsur ilahiyah. Wa nafakha fihi min ruhi. Dan aku tiupkan dalam diri manusia bagian dari ruh. Cuma kita tidak bahas panjang tentang roh ini ya. Roh ini ada dalam diri kita, cahaya kebaikan, tapi sifatnya kita tinggal menerimanya. Yang bisa kita kendalikan, kita kontrol ini yang khayal tadi. Jasad pun tidak bisa kita kendalikan. Kita itu kan dapat fisik seperti ini kan paket janji. Jadi wajah saya begini, wajah saya begitu, itu kan paket janji. Kita tidak pernah minta, kita langsung diberi oleh Allah. Kita tidak bisa pilih. Kita kan, kalau pilih kan mesti pilih oleh Allah. Bisa bilang Korea itu tidak. Tapi kan tidak bisa. Oleh Allah kita diberi sudah seperti ini profilnya. Jasad, kalau istilahnya Imam Ghazali, kholq, ciptaan Allah langsung dan kita tidak bisa nawar. Maka orang jelek itu tidak bisa. Dan bapak-bapak itu tidak bisa. Pak saya kok nggak ganteng, Pak nggak apa-apa, nggak bisa, bukan aib itu ketetapannya Allah. Tidak masalah, bukan aib. Di luar kuasa kita. Tapi khayal, kolak, akal, nafsu itu dalam kendali kita. Orang baik itu yang bisa mengendalikan 3 ini. Orang jahat, orang buruk itu yang tidak bisa mengendalikan 3 ini. Jadi dalam diri kita ada akal, kolak, nafas. Yang paling penting yang mana? Kata Imam Ghazali, yang paling penting kolak. Hati itulah yang menentukan arah hidup kita. Kalau hatinya jelek, kemungkinan nanti akal dan nafsunya akan terarah ke yang jelek. Kata Imam Ghazali, qalbun, hati itu rajanya. Kalau rajanya rusak, yang lain akan jadi pasukan dari kerusakan. Makanya para sufi, para ulama itu lebih fokus pertama ngurusi hati dulu. Biar hidupnya ke arah yang positif. Nah kalau di dunia pendidikan kan sekarang karakternya dulu dibereskan, akhlaknya dulu, moralnya dulu, ini urusan hati. Jadi hati perannya paling besar. Tapi akal yang paling kuat, paling terakhir. Akal lah yang bisa membela, yang bisa membentuk, yang bisa mengarahkan hati, yang bisa mempengaruhi hati. Jadi hati ini kenapa kok bisa jadi jelek? Itu kadang-kadang
Al itu panglima perang. Dia pasukan yang hebat sekali. Kalau hatinya baik, dia akan jadi pasukan kebaikan yang hebat. Kalau hatinya jelek, dia akan jadi pasukan keburukan yang tidak kalah hebat. Saya kasih contoh. Saya belum lama di Jogja itu, saya dilapori ada mahasiswa sama mahasiswi pacaran. Terus kok yang minum hotel. Terus nasibnya jelek karena pas ada keroyok, pas ada rahasia. Hati-hati loh ya, semua di sini tidak ada. Semua di sini tidak ada yang begitu. Karena sekarang kayaknya sekarang kalau pacaran itu ya mengkhawatirkan. Kalau mau begitu cari hotel yang mahal dulu. Tidak pernah ada rahasia di hotel yang mahal. Kalau kalian nanti hotel murah-murah itu sebentar rahasia. Nah, mahasiswa sama mahasiswi ini terus ditangkap sama satpol PP. Ya, karena mahasiswa di fakultas saya terus dibawa ke fakultas. Kebetulan ketemu saya anaknya. Ya, mahasiswa kan pinter ya, akalnya jalan. Dia ini jelas-jelas salah. Ya loh, minum sama pacarnya masuk di dalam mau tahajud atau ngaji pada nanti. Pasti begitu. Nah, terus saya tanya, Mas Andrea kok nekat sekali, berani sekali, kok gak mikir resikonya? Dia jawabnya begini, Pak, saran saya itu sebenarnya apa? Di sini ya. Wong ini pacar-pacar saya sendiri. Kita suka sama suka. Saya juga tidak maksa, dia juga senang. Toh enak sama enak. Terus kalau ada resikonya, saya siap tanggung jawab apa? Ayo, jawabku gimana kalau jawabannya itu? Itu kan pinternya akal untuk mencari pembenar dari kesalahan. Tapi kan dosa seperti itu. Dosa saya siap tanggung, Pak. Allah mah pengampun. Dalile kena. Jadi kan kalau di kitab-kitab itu sebesar apapun dosa kita, ampunannya Allah jauh lebih besar. Jadi saya cerita, saya khawatir nanti ini dipakai lagi sekali. Enggak ya. Ini contoh betapa trikinya akal. Betapa akal itu kalau hatinya sudah gelap, dia bisa jadi pasukan pembela untuk kegelapan yang paling hebat. Itu dahsyatnya akal. Wong sudah jelas-jelas korupsi, bahkan triliunan. Tapi coba waktu diwawancara, itu rasanya dia tidak salah saja. Oh no, dia alasan argumennya. Oke ya, itu akal. Jadi yang paling menentukan hati, tapi yang paling berpengaruh itu akal. Akal kita bisa apapun itu yang kita lakukan. Jangan lupa, manusia ini dalam hidupnya lebih banyak disetir oleh, kalau bahasa psikologi namanya mindsetnya. Mindset itu cara berpikir, makanya judulnya dahsyatnya cara berpikir. Cara berpikir itu yang mengarahkan, misalnya ya, dari sebanyak ini yang hadir pagi ini, ada yang menganggap forum ini penting sekali. Ada yang menganggap majelis, apa ini cuma majelis untuk
manusia, takdirnya manusia itu ditentukan oleh karakternya. Dia melanjutkan ini. Kalau seseorang itu karakternya seperti lalat, maka dia akan lebih milih kotoran daripada emas. Ya. Lalat itu teman-teman. Coba dikasih ya emas 1 kilo dengan kotoran. Kira-kira kalau lalat milih mana? Ini kotoran. Milih kotoran. Dari mana kalau bisa begitu? Cara berpikirnya lalat. Bahwa kotoran itu makanan nikmat menyenangkan. Kalau cara berpikirmu seperti babi, itu kalimat selanjutnya, maka kamu akan lebih milih lumpur daripada air bersih. Kadang-kadang kan kita ya kan, wah orang itu apa yang tidak mikir ya Pak? Kok jelas-jelas korupsi itu maling, karo, kok tetap saja di situ? Kenapa bisa begitu? Mindset, cara berpikirnya. Seperti lalat tadi, lalat itu lebih milih kotoran daripada emas. Kenapa? Cara berpikir. Jadi cara berpikir kita menentukan nasib kita. Maka sekarang coba dicek ya teman-teman semua yang sedang kuliah. Pendidikanmu, kuliahmu di sini itu apa? Kalau sekedar seperti tadi mencari ijazah Pak, gelar Pak untuk bekerja, yang hanya itu yang akan kalian dapat sesuai mindset. Atau Pak kuliah ini mengisi waktu saja Pak, daripada di sekolahnya buat apa saya ijazah Pak, saya inginnya bisnis apa yang tak perlu ijazah. Itu akan berpengaruh pada cara kuliah, akan berpengaruh pada perilaku di kampus ini. Apa yang membuat itu? Mindset, cara berpikir. Hal yang sama boleh teman-teman tanyakan ya, agama itu apa, kemudian rumah tangga itu apa bagi yang sudah menikah, kemudian teman itu apa. Kalau kalian sudah menjawab, berarti itu mindset. Dengan mindsetmu itulah kita akan hidup sesuai dengan cara pandang kita. Yang penting ini, yang tidak penting itu sesuai mindset kita. Ada banyak hal penting mungkin, tapi kita akan milih yang cocok dengan cara pandang kita. Itu dasarnya itu. Jadi dia bisa mengubah hidup kita sesuai cara pandang. Mulai harus kita hati-hati. Saudara itu apa sih? Kuliah itu menurutmu apa sih? Apa saja yang dalam kita coba kita tanyakan. Ini yang nanti kita sebut refleksi, kontemplasi. Zaman sekarang semua diminta serba cepat, tanpa sadar dan terus cepat itu gunanya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, kita tidak pernah mikir itu ya. Pokoknya yang penting cepat saja. Ini yang disebut mindset. Asal cepat Pak, akhirnya ya kalian tulis skripsi, cek sendiri, dikasih tugas, sudah berapa dikasih. Ya nilai itu tinggi sih, tapi kualitasnya tidak. Ini yang harus hati-hati. Kita mulai agak ngerti, coba mindsetnya tadi ditata, cara berpikirnya diarahkan. Di antara kelemahan, saya sering kali ngobrol dengan mahasiswa tadi ini itu adalah tidak punya tujuan hidup. Sehingga sebagian besar mindsetnya mahasiswa ini, dilihat nanti Pak, saya mengalir saja Pak. Sebagian besar kurang cita-cita dan tujuan.
Hebat saya bisa jadi guru. Loh kalian kalau tujuan tidak tahu, mengalir saja, tidak punya visi sendiri, tidak punya mindset sendiri, lah gimana kalian bisa sukses? Sukses itu kan ada cita-cita, ada tujuan, terus bisa dicapai, kan itu sukses. Nah kalau kalian tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, kapan suksesnya? Sebesar apapun capaian kalian, kalau tidak punya tujuan, itu kan tidak bisa disebut bagian dari kesuksesannya. Jadi pastikan dari mindsetmu beres, tujuanmu beres. Ya sama seperti tadi kampus ini Pak sudah kerjasama dengan luar negeri dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari visinya, bagian dari misinya. Sebelumnya sudah ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, meskipun tadi dapat banyak mahasiswa luar negeri, orang tidak bisa menyebutnya itu berhasil. Berhasil itu ketika ada di tujuan terus tercapai. Maka perhatikan diri, karena seperti apa kita itu tergantung cara berpikir kita. Dan untuk punya cara berpikir yang jelas, teman-teman harus punya tujuan hidup yang jelas. Jadi berpikirlah. Saya tahu mahasiswa hari ini mimpi itu gratis. Ada berpikir yang bermimpi. Mimpi masih tinggi-tingginya. Target lah. Kalau kalian mimpinya seperti bintang kalau bukan, seandainya jatuh, kamu masih di awan. Di antara awan. Tapi kalau mimpimu pendek, kalau cita-citamu jadi RW, kalau nanti jatuh jadi RW. Nah, cita-cita yang tinggi sekalian. Mungkin tidak tercapai, tapi kan seandainya tidak tercapai, kan kamu ada di bawah-bawahnya sedikit. Tapi kalau kamu tidak punya mimpi, ya kamu tidak kemana-mana. Jangan khawatir, mimpi itu gratis. Kalau mimpi saja tidak berani, gimana kalian bisa menghadapi hidupmu? Baik, ini dulu dan sudah 20 menit mungkin. Gitu kita. Baik, baik. Silakan bertanya jawab. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Kalau apa-apa materi. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu buat Pak Faiz. Empat ya. Jadi memang tetap saja kita harus punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan, tidak punya mimpi, sulit mengharapkan hidupnya. Pak, apa asal tinggi bagi mimpi itu saja tidak. Saya senang diksi jangan diri. Kita kan sama
tidak salah di intinya sebenarnya setinggi apapun boleh, tapi tahapannya harus yang mungkin, yang realistis. Ya. Caranya begitu. Jadi boleh Mas Badi lanjutkan saja jadi motivator, tidak apa-apa. Paling tidak membuat orang semangat terus punya tujuan hidup. Tinggal nanti dipeseni dalam hidup ini ya tidak ada yang instan. Selalu ada proses yang harus ditempuh. Sukses di level apapun ada prosesnya. Tidak mungkin tiba-tiba teman-teman di atas itu Pak. Mesti ada step-stepnya. Tasawuf pun ada makom-makomnya. Jadi ini untuk pertanyaan pertama pada diri. Jadi teman-teman, Pak, kondisi keluarga saya tidak memungkinkan saya punya cita-cita. Mungkin kok tinggal kata ada strateginya saja. Ya tidak bisa tahun depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Tapi kalian memenuhi itu sejak sekarang, diatur langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Sederhananya itu Mas. Jadi kapan-kapan bisa kita diskusi lagi tentang mimpi dan cita-cita. Karena begini, hari ini banyak anak-anak muda yang depresi, stres. Kenapa? Jadi kok refleksi teman-teman yang sukses. Jadi banyak anak itu lihat teman ini sukses, teman itu sukses. Terus di kampus anak-anak sukses ini dipuja-puja, dipuji-puji. Dia mati-matian ingin berprestasi, ingin sukses, nggak bisa, nggak nyampe. Akhirnya dia depresi. Dia menganggap dirinya tidak berarti. Teman-teman diterima di perguruan tinggi favorit. Saya daftar bolak-balik tidak masuk-masuk. Teman-teman ada yang juara Olimpiade, karena kan orang sekarang kan kalau berprestasi mesti dipamerkan kan. Dan itu menyakitkan bagi yang tidak sehebat itu. Akhirnya mereka stres, depresi. Itu yang membuat setiap tahun di Indonesia ini jumlah orang sakit jiwa itu meningkat sekitar 20%. Jangan-jangan kita termasuk nggak sadar saja karena nggak periksa. Jadi lihat orang kok sehebat itu, sedahsyat itu, saya kok tidak. Itu kan terus kita merasa nggak berarti hidup ini, kecewa dengan hidup ini. Saya kalau tidak salah habis Idul Fitri 2 bulanan yang lalu itu ada acara di Malang. Malam hari sekitar jam 12 malam tiba-tiba ada mahasiswa tempur. Kalimat pertamanya mengagetkan, Pak, apa tidak sebaiknya saya mati saja ya Pak? Jangan-jangan anak-anak hari ini itu kalau orang Jawa Tengah kadang-kadang nalarnya cepat. Gempuran banyak masalah terus dia turun. Tahun 2024 di Jogja ada 6 mahasiswa yang bunuh diri. Yang alasannya karena menurut kita sepele. Kalau menurut generasi saya itu sepele. Tapi di generasi kalian ini jadinya sangat berat. Ada yang alasannya cuma ditinggal pacarnya. Gak nyambung ya, ditinggal pacar kan biasanya senang nyari lagi. Tapi di generasimu itu bencana besar. Gelap juga ya. Ada yang karena skripsinya tidak selesai-selesai, nyari dosennya tidak respon-respon, loncat dia dari lantai tertinggi kampusnya. Tak bayangkan ya, padahal zaman saya dulu tidak lulus-lulus itu biasa sampai digelari mahasiswa abadi. Itu ya sampai dengan hasilnya di kampus biasa. Tapi di generasi kalian itu beban berat. Kenapa? Kalian sering melihat pertunjukan kehebatannya orang lain, terus membanding dengan diri. Aku kok tak sepinter itu ya, aku kok tak berprestasi itu ya, aku kok tak sesukses dia. Terus kamu tertekan. Saya sudah berjuang loh Pak, tapi kok gagal. Katanya para motivator
dianggap anak nakal, anak nggak pintar, selesai. Dia merasa tidak ada artinya itu. Ini PR untuk masuk bapak ibu dosennya. Mental anak-anak hari ini ada yang menyebutnya mental strawberry. Mereka ini generasi strawberry. Generasi strawberry itu dari luar indah. Strawberry kan indah. Kadang-kadang diberi hiasan di minuman-minuman, tapi dalamnya langsung. Ini harus jadi keprihatinan kita semua. Di Jogja ada beberapa waktu terakhir fenomena namanya anak kelinting. Kelinting itu bukan anak-anak usia kalian, bahkan bukan mahasiswa, bahkan anak SMP. Mereka mengalami krisis kepercayaan diri, krisis identitas, kemudian melakukan hal-hal negatif yang itu kan kelinting itu anak-anak SMP nongkrong pinggir jalan. Kalau ada motor lewat, mobil lewat, diganggu, dilempari batu, kadang dibacok, kadang apa. Anak SMP. Ada yang ketangkap waktu diwawancara dia bilangnya, saya tahu ini salah Pak, tapi saya senang kalau saya sedang seperti ini itu semua orang perhatian pada saya. Dan itu dia merasa jago, semua orang memperhatikan dia. Karena sebelumnya mungkin dia tidak pernah diakui dan baik, ini sampai ke sini melanturnya ya. Tapi itu mungkin bagian dari keprihatinan kita semua. Ini kita harus mulai mikir generasi kita. Ada banyak cita-cita untuk generasi emas 2045. Tapi kalau situasi ini tidak ditemukan solusinya, bisa saja kita tidak sampai ke sana. Jadi kapan-kapan kita diskusikan ini. Lanjut, ada pertanyaan dua yang satu sama empat sudah, yang ketiga sama lima nanti nyambung, yang kedua dulu. Kekuatan pikiran dahsyat di mana Pak hubungannya orang pintar yang masih jahat. Kita menyebutnya orang pintar, tapi kok jelek kelakuannya. Itu kalau kata filosof Yunani yang namanya Sokrates, orang pintar itu pasti baik kelakuannya. Kalau dia masih jahat, berarti belum pintar. Kayak pintar itu tidak sekedar tahu. Kalau sekedar tahu, HP-mu paling pintar. Tapi kan kita tidak bisa menyebut HP ini orang baik atau HP ini jahat. Yang bisa baik dan jahat itu orangnya. Kalau sekedar kumpulan informasi